Shalom, perkenalkan nama saya Senorita Gula. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Misi Nias Barat. Saya semester 4, saya pendidikan agama Kristen. Dalam membuat video ini, saya akan menjelaskan beberapa pengertian tentang Kristologi. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian Kristologi. Kata Kristologi ini berasal dari bahasa Yunani yaitu Kristo, artinya Kristus, dan logos artinya perkataan, firman, ilmu, dan ajaran. Jadi kita dapat mengartikan bahwa Kristologi ini adalah membahas tentang Kristus, bagaimana kehidupan Kristus. Yang kedua adalah eksistensi Yesus Kristus dalam Perjanjian Lama. Eksistensi itu adalah keberadaan. Bagaimana kita melihat keberadaan Yesus Kristus di dalam Perjanjian Lama? Pengakuan iman Kristen sepanjang masa yang menegaskan bahwa Yesus Kristus Juru Selamat dunia, Sang Penebus, dan didasarkan atas kebenaran-kebenaran tentang Allah. Jadi tentu kita sudah mengetahui bahwa keberadaan Yesus Kristus dalam Perjanjian Lama itu adalah Dia adalah seorang yang menyelamatkan umat manusia, yang menyelamatkan manusia dari dosa. Jadi di dalam pengembangan pemikiran teologi yang alkitabiah tentang Yesus berdasarkan PL dan PB, yang pertama, Yesus Kristus dalam perspektif teologi alkitabiah. Perspektif akademi dapat dikatakan bahwa Yesus Kristus adalah poros, artinya bahwa pusat atau dasar studi bagi teologi Kristen, di mana perspektif ini adalah menjelaskan tentang yang berhubungan dengan Allah, mengenai teologi tentang kehidupan orang Kristen yang membahas mengenai kehidupan Allah. Oleh sebab itu, tidaklah mengherankan bahwa bagi orang Kristen, perkataan, pengajaran, serta karya Yesus menepati tempat primer dan hidup. Ajaran Alkitab tentang Yesus memperoleh gambaran yang lebih orisinil dan komprehensif serta pemahaman yang lebih mendasar. Kedua adalah Kristus dalam kekekalan masa lalu. Di sini ada salah satu problem atau masalah sekaligus keunikan yang paling menarik dalam mempelajari pribadi dan karya Kristus, yaitu suatu masalah keberadaannya dari waktu kekekalan masa lampau. Mungkin di sini Kristus ini mempunyai masa lalu, membahas mengenai Tritunggal, di mana kita melihat bahwa Tritunggal ini harus dilihat sebagai person Allah yang bersifat kekal, yaitu sebagai yang awal dan yang akhir. Namun Kristus dalam kaitannya dengan masa yang akan datang tidak dibahas di sini, sebab pokok tersebut akan dibahas secara khusus dalam ekstatologi, yaitu doktrin tentang akhir zaman. Kekekalan Kristus inilah yang menimbulkan perdebatan di kalangan orang Yahudi zaman Yesus, ketika ia berkata, "Sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Jadi ini suatu perdebatan pada masa itu kepada orang-orang Yahudi, di mana mereka mengatakan bahwa Yesus sudah ada sebelum Abraham jadi. Jadi di situ harus kita lihat dan pahami bahwa Yesus itu adalah sebagai pribadi Allah yang kekal. Di dalam kalimat itu, Yesus sedang mengungkapkan atau menekankan keberadaannya yang kekal dan praeksistensinya adalah YHWH dalam Perjanjian Lama. Dengan perkataan ini, Yesus menegaskan bahwa dirinya adalah kekal,
Dan oleh karena ia kekal, maka ia adalah Allah. Udah tentu kita melihat bahwa Yesus itu kekal. Dan ketika Yesus kekal bagi umat-umatnya, dia disebut adalah Allah. Aspek kekekalan Yesus adalah doktrin terpenting dari Kristologi. Jadi aspek kekekalan ini sangat penting kita pelajari karena berhubungan dengan Yesus atau Kristus. Sebab jika Kristus tidak kekal, maka ia adalah suatu ciptaan yang berada dan diikat oleh waktu. Ia tidak mempunyai kualitas dan kapasitas kekekalan yang adalah hakikat Allah sendiri. Kristus adalah kekal. Maka dengan demikian ia tidak bergantung pada pihak lain bagi keberadaannya, melainkan ada dengan sendirinya. Yesus Kristus tidak hanya kekal, melainkan juga memiliki semua sifat Allah dalam dirinya. Antara lain meliputi pekerjaannya, gelar-gelarnya, kebesarannya, dan janji-janji yang berhubungan dengan Dia. Jadi di sini kita sudah tahu bahwa Allah itu memiliki segalanya. Dia juga memiliki sifat-sifat Allah dan juga memiliki gelar-gelar dan juga memiliki suatu kebesaran di dalam hidupnya sehingga ia disebut anak Allah. Bukti-bukti Alkitab tentang kekekalan Yesus bersifat langsung dan tidak langsung. Misalnya nubuat mengenai Kristus Mesia. Dikatakan bahwa ia akan dilahirkan di Bethlehem. Yang ketiga adalah eksistensi Yesus Kristus dalam Perjanjian Lama. Tak kala Yesus mengatakan, "Aku ada sebelum Abraham jadi." Terus-terus di dalam ini dikatakan bahwa Yesus sudah ada sebelum Abraham jadi. Maka ia sedang mengungkapkan prakondisi eksistensinya adalah Yahweh. Hal inilah yang menjadi latar belakang bagi eksistensi inkarnasinya. Keberadaan tentang keberadaannya mengenai Yesus Kristus. Beberapa tipologi dalam Perjanjian Lama dan keseluruhannya bermuara pada peneguhan tentang eksistensi Yesus Kristus dalam Perjanjian Baru. Penting untuk menari benang merah dari tipologi ini, sebab semua tipologi adalah bayang-bayang tentang Kristus yang sudah digenapi dalam Perjanjian Baru. Beberapa tipologi tersebut antara lain yang pertama adalah Harun. Dalam Perjanjian Lama, surat Ibrani memberikan dasar yang kokoh untuk mempercayai bahwa Harun adalah tipologi dari Yesus. Sebagai seorang imam harus dipanggil mengemban jabatan yang suci, sebagaimana Kristus sebagai iman harus dipanggil pelayanan di bumi. Yesus pelayanan di surga, Harun melayani Perjanjian Lama, sedangkan Yesus melayani Perjanjian Baru. Harun dipanggil untuk mempersembahkan korban setiap harinya, sedangkan Yesus mempersembahkan dirinya sekali untuk selama-lamanya. Harun sebagai iman adalah gambaran Yesus sebagai iman. Jadi di sini kita sudah mengetahui bahwa di dalam Perjanjian Lama ini surat Ibrani memberikan dasar yang kokoh untuk mempercayai bahwa Harun ini adalah tipologi dari Yesus. Harun dipanggil oleh Tuhan untuk mempersembahkan korbannya setiap harinya. Sedangkan kalau kita melihat Yesus mempersembahkan dirinya itu untuk selama-lamanya. Yang kedua adalah Habel. Dalam tipologi Habel terlihat Kristus disajikan sebagai gembala sejati yang mempersembahkan korban berdarah yang diterima Allah sebagai ketaatan terhadap perintah Allah. Habel dibunuh oleh Kain yang melambangkan dunia. Demi pula Kristus dibunuh sebagai mempersembahkan Habel diterima Allah, demikian juga mempersembahkan Kristus diterima. Di sini mungkin kita mengetahui bagaimana seorang Habel, di mana Habel ini mempersembahkan persembahannya kepada Allah dan Allah menerima.
Dan Habel ini memiliki saudara namanya Kain, di mana ketika mereka sama-sama mempersembahkan persembahan mereka, apa persembahan yang diterima oleh Allah? Hanya persembahan Habel. Dan di situ ketika Allah menerima persembahan dari Habel, apa yang dilakukan oleh Kain? Di dalam hati Kain timbul yang namanya iri hati, dan dia membunuh Habel. Ketiga, Adam. Adam adalah kepala ciptaan lama, sedangkan Kristus adalah kepala ciptaan yang baru. Baik Adam maupun Yesus masuk ke dalam dunia melalui tindakan istimewa dari Allah. Jadi kita sudah mengetahui Adam ini adalah ciptaan pertama manusia, di mana pertama awal dari dosa adalah Tuhan yang memberi, di mana manusia jatuh dalam dosa karena dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Karena mereka tidak taat dengan perintah Allah, maka mereka melanggar pelanggaran yang diberikan oleh Allah. Makanya Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, sehingga manusia pada saat ini adalah penuh dengan dosa. Yang keempat adalah Daud. Hubungan sejarah dan nubuat antara Daud dan Kristus sudah umum dikenal. Namun, hubungan secara tipologi sering diabaikan. Daud adalah tipe teologi tentang Yesus yang mula-mula adalah gembala dan kemudian menjadi raja. Daud mengalami panggilan Allah, penolakan oleh saudara-saudaranya. Senantiasa mengalami bahaya dalam hidupnya karena ia diurapi sebagai raja. Jadi kita sudah tahu kisah Daud ini, di mana Daud ini dipanggil oleh Allah untuk menjadi raja, di mana dulunya Daud ini ditolak oleh saudara-saudaranya, tetapi karena kemurahan Allah dia menjadi seorang raja. Isa ini mampu, Kristus sama merupakan mujizat sejati. Kelahirannya merupakan janji Allah jauh sebelumnya. Yang keenam adalah Yusuf. Yusuf ini adalah gambaran Kristus paling lengkap dalam perjanjian lama. Keduanya dilahirkan oleh campur tangan khusus dari Allah. Keduanya dikasih secara khusus oleh bapak-bapak mereka. Keduanya dibenci oleh saudara-saudaranya. Mungkin kita sudah mengetahui bagaimana sejarah Yusuf ini. Pada waktu itu Yusuf ini sangat dibenci oleh saudara-saudaranya, karena Yusuf ini sangat disayangi oleh bapaknya, orang tuanya, karena Yusuf ini adalah orang yang sangat baik. Tetapi karena saudara-saudaranya memiliki hati yang iri, makanya mereka sangat membenci Yusuf ini, sehingga Tuhan memakainya secara luar biasa, sehingga Yusuf ini digambarkan sebagai Kristus dalam kehinaan dan kemuliaan. Yang ketujuh, Yosua. Yosua artinya Yehova yang menyelamatkan. Dalam perjanjian lama dengan nama Yunani Yesus dalam perjanjian baru sebagai tipologi Kristus. Yosua ini menggantikan Musa sama seperti Kristus menggantikan Musa dan hukum Taurat. Yosua seperti Kristus memenangkan kemenangan di mana Musa gagal. Yosua membagi-bagikan bagian umat Israel sebagaimana Kristus memberikan anugerah dan kasih karunia bagi umatnya. Jadi Yosua ini adalah orang yang menggantikan Musa di dalam berbagai pelayanan. Dan seterusnya adalah tipologi Yesus dalam peristiwa-peristiwa perjanjian lama. Sejumlah peristiwa-peristiwa nyata dalam perjanjian lama yang menggambarkan tentang eksistensi dan karya Kristus dalam perjanjian baru antara lain yaitu pakaian Adam dan Hawa. Di mana Alkitab mencatat satu perkara indah yang dikerjakan Allah bagi umat manusia di tengah-tengah kejatuhan dan hukuman dosa Adam dan Hawa. Makna teologisnya adalah bahwa Allah akan mengaruniakan belas kasihan dan pengampunannya untuk menutupi ketelanjangan manusia. Mungkin di sini kita sudah mengetahui sejarah bagaimana jatuhnya kejatuhan manusia dalam dosa. Dengan
melanggar pelanggaran yang diberikan oleh Allah kepada Adam dan Hawa. Jadi kita tahu bahwa Allah ini sangat mengasihi manusia, ciptaannya, sehingga Ia memberikan belas kasihan dan pengampunan kepada manusia untuk menutupi suatu ketelanjangan manusia dari dosa dan memberikan penutup kebenaran melalui kematian Kristus. Sehingga Yesus ini rela mati di kayu salib demi dosa-dosa manusia karena Ia mengasihi manusia. Jadi, yang kedua adalah pemeliharaan dalam batera. Di tengah-tengah hukuman yang sudah dijatuhkan Allah kepada seluruh dunia, Allah meluputkan orang-orang yang benar dari penghukuman, yang merupakan aspek utama dari pekerjaan Yesus sang juru selamat. Tetapi seperti Allah menyelamatkan Nuh sambil menatakan air bah atas dunia orang fasik, Tuhan tahu menyelamatkan orang benar-benar dari penghakiman. Kelepasan ini tentu tidak mengabaikan kemungkinan sebagai mati karena Kristus, sebab Petrus sendiri mengalami kematian yang menyakitkan karena imannya kepada Yesus. Ini adalah suatu pemeliharaan dalam batera. Mungkin kita melihat bahwa ini adalah seorang kisah Nuh. Bagaimana Tuhan memberikan suatu cobaan kepada bangsa-bangsa pada waktu itu karena mereka tidak taat dengan Tuhan. Lalu seorang Nuh ini sangat taat kepada Tuhan, sehingga ketika Tuhan mendatangkan air bah dan Tuhan menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Ketiga, pembebasan dari Mesir. Seluruh lukisan Israel dibebaskan dari Mesir dan dibawa melalui padang gurun ke tanah perjanjian. Sumber utama dari teologi menggambarkan pekerjaan keselamatan dari Kristus. Ini adalah suatu unsur utama dari pembebasan malapetaka, di mana Israel melalui Laut Merah melepaskan orang percaya dari dunia. Keempat adalah masuk tanah perjanjian. Menyeberangi Laut Taberau melalui air laut terbelah menggambarkan kematian Kristus sebagai jalan kemenangan, adalah pintu masuk untuk menikmati harta rohani di dalam kekayaan dan hikmat Allah. Ini adalah ketika bangsa Israel pada bangsa-bangsa pada waktu itu mereka masuk ke tanah perjanjian. Lalu orang-orang percaya memiliki harta rohani dalam Kristus. Keempat yaitu Yesus Kristus dalam nubuat perjanjian lama. Nubuat dalam perjanjian lama dikenal dengan istilah nubuat mesianis, yaitu berita oleh Allah melalui para nabi. Yang dialaminya kita Kejadian sampai Maleakhi dipenuhi dengan pengharapan akan datangnya Mesias. Perjanjian lama menyebutkan tentang eksistensi yang digenapi dengan sempurna dalam perjanjian lama. Yang pertama, nubuat tentang kelahirannya. Bagaimana Yesus lahir pada waktu itu diceritakan di dalam hal itu. Yang kedua adalah nubuat tentang pribadi dan karya Kristus. Ketiga adalah nubuat tentang penderitaan dan kematian Kristus. Keempat, nubuat tentang kebangkitan Kristus. 5 adalah gelar-gelar Yesus. Dalam perjanjian lama, Yesus mempunyai gelar-gelar. Yang pertama, Yesus Kristus sebagai Yahweh. Yang kedua, Yesus Kristus sebagai Elohim. Yang ketiga, Yesus Kristus adalah Adonai. Jadi, yang seterusnya adalah eksistensi Yesus Kristus dalam perjanjian baru. Jadi, kita telah dibahas sebelumnya bahwa pernyataan Yesus Kristus dalam perjanjian adalah pembuktian praeksistensinya sebagai pribadi yang kekal. Pembelajaran kebenaran tentang Yesus ini akan menyoroti 3 pemikiran. Yang pertama, inkarnasi Yesus Kristus. Inkarnasi Kristus ke dalam dunia menjadi landasan dan bukti konsistensi dan kesetiaan Allah dalam memenuhi rancangan salamnya yang kekal. Problematika inkarnasi. Dalam pra-inkarnasi Kristus, Ia telah memiliki segala sifat dan atribut Allah. Di sini kita sudah melihat bahwa Allah itu memiliki segalanya. Dia memiliki sifat kealahan dan Dia juga memiliki sifat kemanusiaan. Di situ kita melihat bahwa Allah itu adalah Allah yang luar biasa. Kedua adalah pengertian inkarnasi Kristus.
Secara harfiah, istilah inkarnasi tidak ditemukan dalam Alkitab. Namun demikian, hal itu sudah menjadi suatu istilah yang baku dan tradisi teologi Kristen. Meskipun kata inkarnasi tidak ditemukan dalam Alkitab, namun gagasan dan konsep doktrin tersebut tersebar luas dalam Perjanjian Lama Baru. Dalam teologi Kristen, inkarnasi merupakan karya Kristus, yaitu pribadi kedua Allah Tritunggal yang mengambil rupa bentuk atau rupa insani. Yang seterusnya adalah tujuan inkarnasi. Di dalam ini tujuan inkarnasi ini adalah rencana Allah, melainkan sebagai sarana ilahi Allah untuk menggenapi rencana dan rancangan salamnya. Jadi ini adalah suatu tujuan inkarnasi ini supaya ia menggenapi semua rencana-rencana yang diberikan oleh Allah. Mengapa Allah mengutus Yesus datang ke bumi untuk mengambil rupa di dalam bentuk manusia? Alkitab menjawab bahwa yang pertama menyingkap diri Allah Bapa. Yang kedua adalah menjadi kurban penebus dari dosa. Yang ketiga menghancurkan kuasa setan. Yang kelima mengukuhkan janji-janji Allah. Dan seterusnya menghapus dosa. Teori kenosis. Berkaitan dengan masalah inkarnasi, perlu diketahui bahwa tentang teori kenosis ini adalah diangkat dari kata Yunani eknosen, dari akar kata kerja kenon. Kata eknosen ini adalah figuratif dalam Filipi 2 ayat 7, di mana pengertian ini berkaitan dengan pengosongan atau penghampaan diri di dalam diri. Dalam perkembangan, ada 4 kelompok teologi yang mempunyai teori berbeda. Yang pertama, teori Thomatius. Yang kedua, teori Gies. Dan seterusnya teori Abraham. Dan seterusnya teori Martens. Jadi di dalam beberapa teori ini sangat berbeda-beda. Dan seterusnya adalah kehidupan dan karya Kristus. Telah dijelaskan bahwa logos yang berinkarnasi ke dunia adalah untuk menyatakan Allah kepada manusia. Berkenan dengan kehidupan dan karya Yesus di bumi, maka ada 2 topik pembelajaran, yaitu menyangkut kelahiran dan hidupnya. Kelahiran kehidupan Yesus Kristus. Mungkin sudah kita ketahui bahwa kehidupan Yesus diawali dengan pernyataan Allah melalui malaikatnya kepada Maria dan Yusuf. Mungkin ketika Yesus lahir, ada suatu persoalan hidup yang dialami oleh Maria, di mana Maria melahirkan anak yang bernama Yesus dan tanpa suami. Pernyataan ini menuju kepada penggenapan nubuat. Jadi sudah kita ketahui bahwa itu adalah semua daripada Tuhan dan itu adalah penggenapan nubuat-nubuat dari rencana Allah. Kelahiran Yesus didahului dengan kehadiran Yohanes Pembaptis sebagai pendahulu dan penyiap jalan bagi kedatangan Mesias. Seterusnya adalah kematian dan pengorbanan Yesus. Mungkin Yesus ini puncak dari seluruhnya penderitaannya dalam karya penyelamatan manusia berdosa. Ada beberapa hal yang perlu seputar yang kita ketahui dalam kematian Yesus, yaitu dia disalibkan tanpa bersalah, kematiannya disertai dengan tanda-tanda ajaib, kematiannya menunjukkan ketanya kepada Bapa dan melaksanakan kehendaknya. Di situ kita sudah mengetahui apa saja tanda-tanda kematian Yesus Kristus. Kematian Yesus Kristus tidak dengan alasan apapun. Dia disalibkan tanpa bersalah. Yesus disalibkan, dia tidak punya masalah atau dosa yang dia lakukan. Tetapi Yesus disalibkan karena dosa manusia yang sudah manusia lakukan, sehingga Yesus rela disalib di kayu salib demi dosa-dosa manusia. Ketika Yesus mati, disertai dengan tanda-tanda ajaib, di mana pada waktu Yesus mati, adanya kegelapan meliputi seluruh daerah. Dan bayi Allah menjadi terbelah dan terjadilah gempa dan seluruh kubur-kuburan terbuka. Dan kematiannya itu menunjukkan ketaatannya kepada Bapa dalam melaksanakan kehendaknya. Jadi,
implikasi dari kematian Kristus sebagai korban menyentuh aspek teologis yang utuh sebagai berikut. Yang pertama, kurban pendamaian atau pemulihan. Istilah teknis pendamaian meliputi dua istilah, yaitu pertama istilah katalase yang digunakan Paulus sebanyak 12 kali, gambaran penggunaan istilah. Yang kedua adalah kematian Kristus. Yang seterusnya adalah kematian Yesus Kristus atau karya penebusan. Penebusan berarti pembayaran harga yang dituntun oleh Allah yang kudus bagi kelepasan orang percaya dari penindasan beban dosa. Yang terusnya adalah kebangkitan. Di sini kita lihat bahwa kebangkitan Yesus Kristus adalah satu kebenaran dari dasar iman Kristen. Kebenaran ajaran ini hanya ditemukan dalam Alkitab, tidak ditemukan dalam ajaran agama. Mungkin kita sudah mengetahui ketika Yesus lahir, lalu dia mati, lalu dia bangkit. Dan ketika dia bangkit lalu dia naik. Kenaikan Kristus ke surga adalah penting dalam kristologi, sebab kenaikan itu adalah langkah kedua dalam pemulihan Kristus yang dimulai daripada kebangkitannya. Nats kelas tentang kenaikan Yesus ditemukan dalam Kisah Para Rasul 1:9, di mana disertakan di situ bahwa Yesus terangkat ke surga dan disaksikan oleh mereka. Pada saat Yesus naik ke surga, orang-orang melihat bahwa Yesus sudah terangkat ke surga. Dan kedua, awan menutupnya dari pandangan mereka. Kata Yunani menutupnya adalah heplaben, bersifat aktif indikatif yang secara harfiah yang membawa di bawahnya. Yang seterusnya waktu ia naik menjelaskan tentang aktivitas sebuah perjalanan. Artinya bahwa kenaikan itu dipandang sebagai suatu keberangkatan dari bumi. Adapun tujuan kenaikannya adalah untuk menjadi pelopor. Sebab hanya dialah yang berasal dari surga dan tahu jalan ke surga. Seterusnya kemudian di surga ia menyediakan tempat bagi umatnya. Yang seterusnya dia menyatakan dirinya di hadapan Bapa demi umatnya. Yang seterusnya dengan kenaikan dan kedudukannya di sebelah kanan Bapa meneguhkan orang percaya untuk datang ke hadirannya. Yang seterusnya ia memberikan jaminan kehidupan orang yang kekal. Selanjutnya adalah nama-nama kemanusiaan dan keilaian serta jabatan-jabatan Kristus. Nama-nama Kristus yang pertama adalah Yesus, yang kedua adalah Kristus, yang ketiga adalah Kristus, dan keempat adalah anak manusia, dan kelima adalah anak Allah. Kemanusiaan Kristus, kedatipun Injil Yohanes menekankan pada berita keilaian Kristus, namun Injil juga mengatakan penjelasan tentang kemanusiaannya, di mana pembelajaran ini akan memaparkan tentang bukti kemanusiaannya, di mana Yesus itu lahir secara manusia, yang kedua memiliki sifat dan perasaan manusia, yang ketiga memiliki keterbatasan manusia, dan keempat memiliki kelemahan manusia. Jadi sudah kita tahu bahwa Yesus itu sangat 100% memiliki natur manusia. Karena waktu Yesus lahir, dia lahir secara manusia dan dia juga memiliki perasaan seperti manusia. Dan seterusnya. Yang ketiga, keilaian Kristus. Alkitab menegaskan bahwa Yesus adalah Allah. Sebab serangan pada keilaian Yesus Kristus merupakan suatu serangan pada dasar kekristenan. Pada jantung kepercayaan ortodoksi ada pengakuan bahwa Kristus mati sebagai substitusi untuk menyediakan keselamatan bagi umat manusia. Kebenaran tentang keilaian Yesus dipertegas melalui beberapa fakta Alkitab. Yang pertama, pengajarannya, pengakuannya, dan seterusnya. Tindak-tindakan Yesus yang membuktikan bahwa ia adalah Allah, yaitu Yesus mengampuni dosa, Yesus memberi hidup, Yesus akan menghakimi dunia, Yesus pemelihara, Yesus menerima penyembahan. Yang seterusnya adalah jabatan-jabatan Yesus Kristus.
Yesus Kristus sebagai nabi, Yesus Kristus sebagai iman, Yesus Kristus sebagai raja, dan seterusnya. Jadi, di dalam kristologi ini kita sudah melihat, menjelaskan seluruh isi dalam kristologi ini, di mana membahas tentang kehidupan Kristus yang seperti yang ada di dalamnya, berbagai mulai dari kelahirannya, kematian, kebangkitan serta kenaikannya, dan serta bagaimana nama-namanya dalam perjanjian lama, bagaimana gelar-gelarnya, dan bagaimana juga jabatannya. Ketika kita sudah mempelajari kristologi ini sangat perlu kita pahami, perlu kita pelajari, supaya kita mengetahui bahwa Kristus itu adalah orang yang satu-satunya yang kita sembah, dan tidak ada Allah lain selain Allah yang kita percaya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Jika ada kekurangan dan kelemahan saya di dalam menyampaikan video ini, mohon untuk dimaklumi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Shalom.